Pembelajaran sosial emosional mengapa penting? Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah sebuah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dan mencakup aspek keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Dengan penerapan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari, kita diharapkan mampu mengembangkan diri dan profesional sebagai seorang guru tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional atau PSE dalam proses pembelajaran, serta mampu mendeskripsikan hubungan antara pembelajaran sosial emosional dengan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Pentingnya pembelajaran sosial emosional bagi seorang guru yaitu memiliki keterampilan sosial emosional agar kita bisa menyiapkan peserta didik yang terampil untuk menghadapi kehidupan. Keterampilan ini kita ajarkan tidak hanya melalui aspek akademik, tetapi juga aspek sosial dan emosional, dengan menumbuhkan rasa empati, saling mengasihi, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional yang dihubungkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu memberikan gambaran yang lebih besar tentang peran dari pembelajaran sosial emosional dalam membantu mencapai tujuan pendidikan pemerintahan Indonesia yang telah menetapkan bahwa profil pelajar Pancasila sesungguhnya adalah visi pendidikan bangsa Indonesia. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Oleh karenanya, seluruh elemen pendidikan di Indonesia seyogyanya haruslah berupaya dengan sekuat tenaga mewujudkannya. Ditetapkannya profil pelajar Pancasila sebagai visi pendidikan bangsa Indonesia ini seharusnya juga menyadarkan kita semua akan pentingnya pembangunan karakter. Profil pelajar Pancasila adalah serangkaian atribut yang ingin dikembangkan oleh sistem pendidikan di Indonesia yang mensyaratkan adanya penekanan pada pendidikan yang holistik dan melampaui dari hanya sekadar fokus pada pencapaian akademik. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi tersebut mempresentasikan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh peserta didik di Indonesia. Dimensi profil pelajar Pancasila ini juga telah diuraikan secara rinci dan spesifik ke dalam elemen, sub-elemen, dan capaiannya dalam setiap fase sesuai alur perkembangan usia siswa. Dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila contohnya: profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jika melihat salah satu elemen dan dimensi ini, misalnya elemen akhlak kepada manusia, terdapat sub-elemen berempati kepada orang lain. Berempati kepada orang lain sesungguhnya adalah salah satu bentuk kesadaran sosial yang merupakan salah satu keterampilan sosial dan emosional. Mengapa semua sub-elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila sesungguhnya dapat dikuatkan oleh pembelajaran sosial emosional? Karena pembelajaran sosial emosional ternyata dapat menguatkan pengembangan keterampilan pribadi dan interpersonal yang penting bagi praktik pendidikan holistik yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional memastikan bahwa peserta didik tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga dapat tumbuh menjadi individu yang utuh atau well-rounded. Pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam praktik pendidikan harus dilanjutkan dalam ruang kolaborasi. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Peran PSE adalah mengembangkan diri, kesadaran diri, memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan emosi diri sendiri, memanajemen diri, yaitu mengelola emosi, mengatur tujuan, dan memotivasi diri. Kesadaran sosial yaitu memahami perspektif orang lain, empati, dan menghargai perbedaan.
Memimpin dengan baik. Pemimpin yang memiliki kesadaran diri dan empati dapat memotivasi tim dan mencapai tujuan bersama. Dan mengelola konflik, yaitu keterampilan negosiasi dan mediasi, membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam pembelajaran sosial emosionalnya, yaitu membantu mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual. Untuk profil pelajar Pancasila, elemen berkebinekaan global, pada pembelajaran sosial emosional menumbuhkan rasa hormat terhadap keberagaman dan membangun hubungan yang inklusif. Untuk elemen mandiri, pada PSE mengembangkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan. Dengan berelemen bergotong royong, PSE memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi. Kreatif dalam PSE mendorong pemikiran kritis dan inovatif, sedangkan untuk bernalar kritis pada pembelajaran sosial emosional membantu individu dalam menganalisis informasi dan membuat keputusan rasional. Kesimpulannya, dalam proses pembelajaran PSE dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial emosional yang akan bermanfaat sepanjang hidup. Jadi, pembelajaran sosial emosional adalah investasi yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Dengan mengembangkan keterampilan sosial emosional, individu akan lebih siap menghadapi tantangan hidup, membangun hubungan yang positif, dan berkontribusi pada lingkungan sekitar. Dalam merancang pembelajaran sosial emosional, saya membutuhkan bantuan teman sejawat. Akan bantuan evaluasi refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Rancangan yang saya buat, bagaimana proses refleksi membantu saya dalam proses pembelajaran sosial emosional. Proses refleksi membantu saya belajar dengan lebih baik dan memperluas perspektif saya tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional. Saat itu saya mendapatkan refleksi dan umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah, dari teman sejawat Denny Muktaryanto, saya mendapatkan umpan balik dari beliau Bapak Giman sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangsari, beliau Bapak Denny Muktaryanto, guru kelas 2, Ibu Sri Purwanti, guru PJUK, dan Ibu Sutina, guru pendidikan agama Islam. Bagaimana proses refleksi membantu saya dalam proses pembelajaran sosial emosional? Dari rancangan yang sudah saya buat, saya memohon bantuan teman sejawat, bahkan bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan refleksi dan umpan balik. Jadi proses refleksi membantu saya belajar dengan lebih baik dan memperluas perspektif saya tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional. Refleksi yang saya dapat dari beliau Bapak Giman, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangsari, beliau Bapak Denny Muktaryanto, SPD, guru kelas 2, beliau Ibu Sri Purwanti, guru PJUK, dan beliau Ibu Sutimah, guru pendidikan agama Islam. Dari refleksi dan umpan balik yang sudah diberikan teman sejawat membuat saya untuk lebih hati-hati dan teliti serta cermat dalam menyusun rancangan pembelajaran sosial emosional. Karena saya sudah memahami dan percaya akan pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk murid-murid dan diri saya, maka kedepannya sebagai guru saya akan percaya tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional atau PSE bagi siswa dan diri saya sendiri. Sebagai seorang guru, komitmen saya untuk menerapkan PSE dalam pembelajaran akan sangat berdampak positif bagi para siswa. Langkah-langkah konkret yang saya lakukan ke depannya sebagai seorang guru untuk mengimplementasikan PSE dalam pembelajaran. Yang pertama adalah memulai dari diri sendiri.
Di dalamnya terdapat tingkatkan kesadaran diri dengan kenali emosi diri saya, kemudian modelkan perilaku sosial emosional yang positif, dan menjalin hubungan yang positif dengan siswa. Langkah kedua, integrasikan PSE ke dalam kurikulum. Yang saya lakukan dengan menghubungkan PSE dengan mata pelajaran, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tertarik dan terlibat, dan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi dan platform online yang dapat mendukung pembelajaran sosial emosional seperti game edukatif dan video pembelajaran. Yang ketiga, saya membuat ruang lingkungan belajar yang kondusif, di mana saya ciptakan kelas yang inklusif dengan memastikan semua siswa merasa diterima dan dihargai, terlepas dari latar belakang mereka. Saya juga mendorong kerjasama dengan membuat kegiatan kelompok yang mendorong siswa untuk saling bekerja sama dan berkomunikasi. Juga memberikan umpan balik yang konstruktif, berupa spesifik dan positif kepada siswa untuk membantu mereka berkembang. Dan komunitas, di mana saya komunikasikan kepada orang tua pentingnya PSE, dan saya kaitkan dengan saat membelikan PR di rumah agar siswa berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang tua. Juga menjalin kerjasama dengan komunitas. Di sini saya melibatkan komunitas dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional dengan mengundang Bapak Kepala Sekolah dan mengadakan kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Langkah selanjutnya, evaluasi dan refleksi. Saya pantau perkembangan siswa dengan melakukan penilaian secara berkala untuk melihat sejauh mana siswa telah mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya dengan merefleksikan praktik pembelajaran. Dan di dalam kegiatan PSE yang saya laksanakan di kelas 5 dapat saya simpulkan bahwa di dalamnya sudah mencakup mindfulness. Mereka melakukan kegiatan relaksasi singkat sebelum memulai pelajaran untuk membantu siswa fokus dan mengurangi stres dengan memberikan asesmen formatif awal pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik. Apakah kalian punya ide agar kelas kita lebih semangat sebelum memulai pembelajaran? Siswa sangat antusias dan memberikan ide membuat yel-yel kelas yang mereka diskusikan bersama, dan mereka desain sendiri dengan pembimbingan guru mencari contoh-contoh yel-yel di laman YouTube. Dalam diskusi kelompok, saya membahas isu-isu sosial atau emosional yang relevan dalam kehidupan siswa. Pertanyaan pemantik yang saya ajukan kepada siswa adalah hasil diskusi setiap hari di rumah bersama orang tua siswa saat mendampingi mengerjakan PR. Hampir semua siswa menceritakan pengalaman mendapatkan penguatan moral di rumah dari ayah, ibu, dan keluarga yang lain tentang perilaku taat beribadah, berperilaku baik sesama teman, sopan santun, rajin menjaga kebersihan, dan lain-lain. Di dalamnya juga ada tahapan role playing untuk melatih siswa berlatih berbagai situasi sosial seperti menyampaikan pendapat atau meminta maaf. Langkah keenam yaitu proyek kelompok dengan memberikan tugas kelompok yang menuntut siswa untuk bekerja sama dan saling membantu. Menurut saya, pembelajaran sosial emosional adalah proses yang berkelanjutan, harus dengan komitmen dan upaya yang terus-menerus. Saya yakin dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial emosional yang akan bermanfaat bagi mereka sepanjang hidup.